warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kajian subuh pada pagi ini akan diisi oleh Ustaz kita yaitu Haji Nurul Furqan Jemaah. Alhamdulillah beliau sudah hadir dengan alhamdulillah. Untuk kali ini akan mengambil tema 6 panggilan Allah. Menuju mari kita simak paparan daripada Ustaz kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa juludihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Qala ayatan fi ayatil ukhra yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah telah meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu berbagi derajat. Semoga kita yang senantiasa hadir di majelis ilmu termasuk yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan seluruh malaikat-malaikatnya wa ahlas samawati wal ardi dan semua penghuni langit dan penghuni bumi akan nambah fi budriha sampai pun kepada semut yang ada di sarangnya wal hutu fil bahri dan ikan-ikan yang ada di lautan la yusallu benar-benar bersolawat ala atas al-mu'allim orang yang mengajarkan al-khairat kebaikan. Jadi insyaallah kita yang berada di majlis kebaikan yang di dalamnya disampaikan kebaikan itu mendapatkan salawat dari Allah, dari malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, ikan dan semut yang ada di sana. Berapa jumlah ikan dahsyat dan luar biasa. Wa qala aidan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa berkenan keluar dari arah mana saja menuju majelis ilmu maka di mata Allah dia sedang berjihad sampai nanti selesai. Pagi ini insyaallah kita semua mendapatkan pahala ilmu yang lebih mahal daripada seluruh isinya insyaallah. Rekan dan pengurus yang berkenan senior semua saudara dan lain-lain, biasa sebut satu dengan permohonan kesalahan saya. Ibu sekalian yang Allah cintai, 6 panggilan. An-nida'u lil muslim bi sittatil asya'. Ada 6 panggilan yang harus muslim itu siap dengan panggilan itu. Mau tidak mau, suka tidak suka harus siap. Panggilan pertama itu ketika kita berada di alam ruh. Allah memanggil dengan kalimat yang indah, alastu bi rabbikum. Surah Al-A'raf 172. Lalu kita semua menjawab panggilan itu. Qalu, berkatalah semua ruh-ruh manusia, bala ya syahidna, kami bersaksi wahai Tuhan bahwa Engkau adalah Rabb kami. Jadi semua manusia di alam ruh mengakui Allah itu Rabb-nya. Rabb itu naon? Rabb itu maknanya ada 7. Satu, Rabb itu artinya Khaliq, pencipta. Jadi semua manusia mengakui di alam ruh bahwa pencipta itu hanya Allah. Kalau makhluk yang lain itu hanya merekonstruksi ya,
dari bahan yang sudah tercipta lalu inovasi dengan begitu. Tapi yang menciptakan air, menciptakan api, yang menciptakan tanah, yang menciptakan bumi, yang menciptakan batu, yang menciptakan semua adalah Allah. Itu kita akui dulu waktu di alam kubur. Yang kedua, makna roh itu adalah Malik, penguasa. Waktu di alam kubur, semua manusia termasuk para penguasa, termasuk Donald Trump misalnya, membela Netanyahu, itu mengakui bahwa yang berkuasa atau penguasa yang hak itu hanya Allah. Yang ketiga, makna daripada roh itu adalah hakim, pembuat aturan. Waktu di alam roh, semua manusia mengakui Tuhan seolah ngomong begini, kami ini kan ciptaanmu, kami nanti juga hidup kontrak di bumimu. Yang namanya orang kontrak ya kami siap diatur oleh aturanmu. Coba kita kalau kontrak di kita kontrak di sini banyak tuh. Ya tentu ada peraturan yang ownernya, pemilik kontrakannya. Nggak boleh begini, nggak boleh buang sampah di tempat air. Ya kita ngontrak. Lah iya orang kontrak selalu dewek. Ya bukan orang kontrak, namanya itu orang sombong. Kita dalam belum mengakui semua. Wah engkau yang membuat aturan, karena kau yang punya bumi, yang punya langit. Kami cuma kontrak sebentar. Yang keempat, makna roh itu kita akui dulu di masa saat ini di dalam roh. Ar-ruh, roh itu maknanya al-mudabbir. Apa al-mudabbir? Yang mengatur alam semesta dengan sedetil-detilnya. Sama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Itu dari surat ya. Daun jatuh itu juga diatur semua. Daun jatuh diatur. Volume darah kita berapa Allah yang ngatur. Neuron kita itu ada berapa Allah yang ngatur. Kemudian sel-sel darah putih kita berapa, sel darah merah berapa, Allah yang ngatur. Kemudian juga volume liver kita, limpa kita, pankreas kita, semua Allah yang ngatur. Kita bukan pemilik tubuh kita, bahkan. Emang ini punya kita bukan? Badan kita bukan punya kita, punya Allah. Di sini untuk kita, suruh dijaga. Kalau orang yang berusaha badan itu, dia tidak kenal siapa Tuhan sebenarnya. Badan punya Allah, jadi diberi sama kita kok pada dijagain. Kalau minum minuman yang keras kok diminum misalnya begitu. Yang kelima, makna daripada roh itu adalah al-musawwir. Di alam ruh semua manusia mengakui engkau al-musawwir. Apa al-musawwir? Yang mendesain semua ciptaannya. Ini hidung beda-beda, Allah yang mendesain. Tingginya beda-beda, Allah mendesain. Jangan kata orang di luar keluarga yang kembar, yang twin, itu pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Setidaknya psikologinya biasanya berbeda. Kecenderungan psikologinya beda. Jadi yang melukis gunung, yang melukis semua daun-daunan berwarna ini, yang melukis warna buah-buahan berwarna ini, berwarna sebagainya, itu adalah dia al-musawwir. Kemudian yang keenam, ketika dalam roh manusia mengakui bahwa engkau ar-razik, makna roh itu ar-razik, yang membagikan rezeki. Yang membagikan rezeki. What's the meaning rezeki? Apa itu rezeki? Kata Profesor Asy'ari, ar-rizqu huwa ma istafadat al-nas. Rezeki itu semua yang bermanfaat buat manusia. Jadi rezeki bukan gaji bagian dari rezeki. Ini kita bisa nafas, itu rezeki. Ini saya bisa ngomong, itu rezeki. Nih ada air, memang panas jadi rezeki saya ini. Kalau udah adem saya minum jadi rezeki ini. Kalau nggak ada rezeki di situ. Bapak punya kaki, ada rezeki. Punya mata, ada rezeki.
Jadi semua itu rezeki, istri rezeki, suami rezeki, anak rezeki, mertua rezeki. Apalagi bagi tanah di CSM 1000 meter, mertua yang sangat banyak hasil rezeki itu. Nah jadi kita ketika dalam musuh harus mengakui, ya Allah, Engkaulah Ar-Razik yang membagi dan kami rezeki. Nah kata ayat artinya apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah yang melata di bumi ini, maksudnya manusia kan melata. Manusia melata itu ya maksudnya jalan di bumi. Itu semua rezekinya atas pembagian dari Allah. Makanya kaya, miskin itu bukan kemuliaan, itu ujian doang. Di surat 21 ya, ayatnya 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan yang enak dan yang tidak enak. Enak berarti kaya, ujian kaya. Bersyukur apa tidak? Tidak enak, kalah kaya. Enak ujiannya cantik, ganteng ujian. Jelek, jelek mau ujian benar. Jadi semua yang ada di bumi ini hakikatnya sebagai ujian semuanya, termasuk rezeki. Kaya itu ujian. Tidak harus orang kerja keras pasti kaya, enggak harus begitu. Tukang ganteng tiap hari kerja kurang keras apa ya? Kalau kaya juga. Tapi Nia Ramadhani jadi penentunya Pak Abu Rizal Bakri langsung kaya. Kerja apa dia? Jadi suaminya Musdalifah, Pak Yunus suami Musdalifah enggak? Kayaknya benar. Janda kaya raya yang pernah jadi istrinya Nazar ya, penyanyi itu ya. Sekarang dia menikah dengan anak yang muda, masih muda ganteng. Itu apa sih suaminya ketiban puluh istrinya kaya raya. Emang si suaminya ikut nyari dari dunianya apa? Emang ditakdirkan Allah saja. Jadi suaminya Ibu Musdalifah karya. Jadi kaya miskin itu adalah sebuah ujian. Dan rezeki sekali lagi beda dengan gaji. Kalau gaji yang rezeki manusia, makanya dibatasi. Ya paling mentok-mentok 4 ya. Kalau di negeri, ya paling berapa lah, gitu kan? Tapi kalau rezeki itu tidak dibatasi. Dari mulai rezeki berbentuk spiritual, bisa sholat, bisa doa, bisa berkomunikasi dengan Allah. Rezeki berbentuk fisik, badan, sampai rezeki berbentuk harta dan sebagainya. Itu tidak dibatasi. Bahkan ada rezeki yang tidak dihitung-hitung. Di surat Al-Talaq ayat 23-nya, "Wa may yattaqillah", siapa yang punya takwa, yaj'al lahu makhraja, aku jaminkan kata Allah setiap masalah hidupnya, ada semua hidup itu sebetulnya masalah, tapi aku ikut campur mereka dari keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu bisa sedikit, bisa middle, bisa juga banyak. Rezeki tidak disangka-sangka. Tapi biasanya yang alami kayak itu istrinya Ustaz lagi ngelamun, WA Mas Ustaz, malam tahlilan ya, siap. Dari sana-sana. Alhamdulillah pulangnya besoknya 2. Jangan ngiri kalau itu bagiannya Ustaz kan. Kalau istrinya 1, itu besoknya 2. Kadang-kadang lagi ngelamun, ada aja WA Mas, itu diri saya. Gak apa-apa juga alami semua seperti itu. Baik, jadi di alam ruh semua manusia mengakui bahwa rezeki membagi rezeki Allah. Yang ketujuh, terakhir makna roh, Tuhan waktu dalam kami mengakui la nafi wa la dhara illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Jadi tidak ada orang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali biiznillah, Allah izin. Semua manusia sebetulnya mau membunuh si A, kalau Allah tidak izin si A terbunuh, sampai mecet tidak bakal membunuh. Tapi kalau orang memang sudah ditentukan oleh Allah, dia akan dapat bala, dilindungi oleh Kopassus sekalipun sebatalion, tetap bala. Karena yang menentukan bisa ada manfaat dan tidak ada manfaat itu adalah biiznillah, hanya Allah SWT.
Jadi pertama panggilan kita di alam ruh, kita ditanya, kalian mengakui tak saya ini Tuhan kalian, Roh kalian? Semua manusia mengakui, ya Tuhan, Engkau adalah Roh. Satu. Yang kedua adalah nidau yaumiyah. Kita harus siap dengan panggilan harian. Apa panggilan harian? Hayya 'alas shalah. Itu panggilan harian. Yang manggil siapa? Yang manggil Allah. Cuma lewat ustaz, muazzin tadi yang azan. Hayya 'alas shalah. Allah manggil. Nah, ketika ada orang dipanggil sama Allah, kemudian mendatangi panggilan itu, Masya Allah, Allah senangnya luar biasa. Saking senangnya, di hadis Bukhari itu, jalan dari rumah ke masjid, satu langkahnya terkeluk. Itu Allah mengatakan, aku kata Nabi, aku ampuni dosa. Jalan lagi terkeluk berikutnya, aku angkat derajatmu. Jalan lagi berikutnya, aku berikan rahmat untukmu. Masya Allah. Dari rumah kita suka gak ngitung, malaikat itu yang ngitungin. Yang paling jauh di sini di siapa maksudnya yang paling jauh rumahnya? Dari masjid yang paling jauh siapa? Terus di mana ya? Jadi kalau dihitung misalnya 500 meter dari masjid, hitungannya sendiri. Setiap langkahnya ada ampunan, ada rahmat, ada dinding. Itu baru jalan doang. Begitu masuk ke masjid, kaki melangkah dengan kaki kanan, Allah maftah li, ya, abwaba rahmatika. Ya Allah, aku mau masuk ke rumahmu masjid, bukakan rahmatmu untukku atau untuk keluarga kita. Rumah tangga rahmatnya untuk keluarga kita, untuk diri kita dan keluarga kita. Masuk ke masjid dikasih rahmat luar biasa. Lalu sholat misalnya tahiyatul masjid, pahala luar biasa. Nungguin azan itu juga pahala. Bahkan malaikat bersolawat kepada orang yang nungguin azan. Selesai azan jawab, pahala. Selesai azan, sholat qobliyah subuh yang pahalanya lebih banyak dari, lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Habis sholat qobliyah subuh, doa mustajab antara azan dan iqamah. Lalu sholat pahalanya 27. Terus zikir juga pahala, bahkan menggugurkan, membersihkan dosa-dosa kalau sampai selesai. Artinya ini luar biasa. Panggilan harian ini luar biasa sebetulnya. Maka beruntung, bersyukur orang yang rumahnya ada masjidnya. Rumahnya masuk bertetangga dengan masjid. Artinya dekat dengan sumber rahmat, sumber ampunan, dan sumber pengangkatan derajat. Bersyukur luar biasa. Ya cuma memang kadang-kadang hidayah ya. Makanya dari Imam Ghazali apa? Ada hidayah namanya taufik. Taufik itu hidayah yang diberikan ke orang yang sudah Islam, ya tidak. Apa taufik itu? Taufik itu perbuatan kita cocok dengan yang disukai Allah. Makanya orang yang hidayah taufik itu selalu mengerjakan yang Allah suka. Ketika ada dalam ada dia datang. Tapi kan ada juga orang dekat dengan masjid, kayaknya kakinya digandulin beras buat pintar, berat. Ada yang mulai kayak gitu. Ada nggak? Di Somalia ada itu model kayak gitu. Di Somalia model jagung mah. Oh, banyak itu. Sekitar ngomong ada satu ya. Baik, jadi panggilan harian. Apalagi kalau hari Jumat itu dipanggil benar. Surat Jumat ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah, apabila sudah diseru, sudah dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Segera ingat Allah, maksudnya salat. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggal
Ya fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu adalah lebih baik bagi siapa yang mengetahuinya. Itu kalau Jumat itu lebih khusus. Dan kalau Jumat itu ada yang dapat bonus kalau datang yang pertama. Orang yang datang pertama hari Jumat itu dia diberikan oleh Allah modal sedekah onta. Onta berapa duit Pak onta? 50 juta. Berarti kita sedekah 50 juta. Duitnya dari Allah yang datang pertama. Saya alhamdulillah pernah alami itu di perumahan Atalina itu di Serpong. Waktu itu saya dapat jadwal khotbah di sana. Pertama, saya datang dan namanya pertama, aku nyasar atau di mana, datangnya kecepatan Pak. Nyampe sana jam 11 kurang seperempat. Begitu nyampe masjid, langsung kosong. Ini ada Jumat, apa kali ini? Kata merbotnya, ada Pak. Entar juga pada datang, ya benar Pak. Setengah 12 baru pada datang. Banyak banget. Jam 11 kurang seperempat nggak ada orang. Maka saya alhamdulillah saya datang pertama. Tapi saya sedekah onta ini. Kalau yang datangnya belakangan masih agak entok. Onta. Datang kedua sedekah sapi. Datang ketiga sedekah kambing. Datang keempat sedekah ayam. Datang kelima sedekah telur ayam. Datang keenam habis telurnya cek katanya kebagian. Jadi panggilan harian itu sholat. Yang manggil sebetulnya Allah cuma melalui muadzin atau tukang azan. Itu panggilan kedua. Panggilan yang ketiga adalah panggilan untuk menyambut panggilan Allah di tanah suci. Surat Al-Imran 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan atas manusia melaksanakan ibadah haji menyambut panggilan Allah di tanah suci bagi siapa yang sudah punya kemampuan ke tanah suci. Kalau ada orang dipanggil haji kemudian dia serius memenuhi panggilan itu, lalu dia berangkat dengan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan, dan harus berpisah dengan orang yang cintai di rumah, apalagi yang punya bisnis warung kelontong berpisah dengan warung kelontongnya, Allah kasih hadiah tidak kaleng-kaleng. Hadisnya sahih dari Muslim, Rasulullah bersabda, man siapa orang hajjah menyambut panggilan Allah ke tanah suci, ya, falam yarfus, selama ibadah haji dia tidak ngomong yang jorok, walam yaksub, selama haji dia tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak menzalimi makhluk-makhluk Allah, faraja'a, maka ketika dia pulang dari ibadah hajinya, kak seperti yaumin, pada hari waladat, dilahirkan ibunya. Jadi orang haji itu kalau pulang itu seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Kira-kira kalau bayi kagak mandi 3 hari dicium sedap kan? Sedap. Seminggu bayi gak mandi dicium sedap. Tapi kalau bayi-bayi yang seperti ini seminggu gak mandi dicium cecep mabok. Makanya kalau ada orang pulang haji, apa yang paling baik kita lakukan? Kalau ada orang pulang haji yang paling bagus, yang paling baik apa? Kita datengin. Ngapain? Nungguin dikasih tasbih, Ustaz, salah. Nungguin dikasih korban, salah. Minta didoain. Pak hajinya disuruh ngaminin, amin kan dikabulkan, kabul yang doa kita, atau yang doa dia juga gak apa-apa. Itu bukan nungguin dikasih tasbih. Tasbih memang banyak. Jam-jam ada sekarang di bumi saya. Tapi ini yang penting. Kenapa? Karena dia waktu itu jadi
jadi bayi. Orang namanya bayi kan biasanya yang punya Allah bersih. Nah, ini yang ketiga, panggilan ke tanah suci. Yang keempat yang saya muliakan, ini panggilan yang harus kita siap. Apa itu? Nida'un ila qaryah. Kita dipanggil menuju kampung halaman kita. Kampung halaman kita. Saya mau nanya, emang Pondok Jagung kampung halaman Bapak? Ada. Ini mah cuma hampir sebentar Pondok Jagung. Terus kampungnya Pak Marsal di mana? Di mana? Di surga. Karena bapaknya kita dulu Nabi Adam itu tinggalnya di surga. Anak cucunya juga lagi disuruh mampir doang. Kita balik lagi ke kampung. Kampung kita di surga. Ini kayaknya nggak bahagia. Masa ini nyebut surga ya? Pokoknya surga ke surga banget. Kampung kita ini di surga. Hakikat kita cuma mampir minum doang sebentar di Pondok Jagung, di Jerupa, di mana-mana bentar. Ya. Makanya Allah mengingatkan. Ya, mengingatkan kita tentang kampung abadi kita, itu apa namanya, akhirat. Dan kemudian ketika sudah tahu akan waktunya pulang, Allah yang manggil. Tapi ini untuk orang-orang soleh. Panggilannya indah begini Pak, di surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai hambaku yang jiwanya sudah tenang, bukan jiwanya itu amarah, bukan nafsunya amarah lagi, dan bukan nafsunya lawamah, tapi nafsul mutmainnah. Irji'i, kata pulang ila rabbiki, kepada Rabbmu. Di mana? Pulang ke alamatnya. Sebelum nanti ke akhirat. Radiyatan mardiyah. Kalau kalian pulang dengan jiwa yang tenang, engkau akan aku ridhoi dan engkau pun akan mendapatkan keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang kusayang yang kurahmati. Ujungnya wadkhuli jannati, masuk kalian ke kampung kalian yang sebenarnya. Jerupan Pondok Jagung bukan kampung kalian. Kampung kalian adalah masuklah ke dalam surga. Kira-kira enak kalau dipanggil begitu Pak? Enak banget ya, Masya Allah. Siapa yang dipanggil kayak gitu kira-kira? Ya orang yang jiwanya tenang, yang suka marah-marah, yang suka gak lawamah. Apa itu lawamah? Lawamah itu tobatnya sambel. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya enggak YouTube yang enggak ampunan, besok lihat lagi. Astagfirullahaladzim, lihat lagi. Astagfirullahaladzim, lihat lagi. Itu lawamah. Yang kayak gini kan dipanggil yang tadi, tapi yang sudah tenang, yang sudah mindsetnya itu sudah, ya Allah, di sisa umur saya akan isi dalam kebaikan, baik-baik denganmu vertikal maupun baik secara horizontal. Saya tidak ingin lagi berbuat maksiat dan kezaliman kepada saya. Kata orang sudah toswa yang enak, udah waktunya saya memikirkan kehidupan saya di sana. Nah yang kayak gini insya Allah. Yang kelima, dengan sampaikan nanti kita akan dipanggil jadi oleh Allah. Di mana? Ketika kita diadili oleh Allah satu persatu di yaumil hisab. Dalilnya surat Yasin ayat 65, surat 36 ayat 65. Al-yawma, pada hari itu, nahtimu ala afwahihim, ketika satu persatu orang dipanggil Allah diadili dengan seadil-adilnya, semua perbuatan akan dihitung oleh Allah secermat-cermatnya, seteliti-telitinya, bahkan semua kata-kata, bahkan pikiran, perasaan itu dihitung semua apa yang diperbuat. Tangan kemudian
yang bicara mulutnya dikunci. Wa tasyhadu arjulu bima kanu yaksibun, kaki bersaksi. Kita nanti diadili begitu, Pak. Tidak boleh ngomong. Lah pengadilan dunia yang suruh ngomong mulut, ya sepintar-pintarnya baik bisa ngomong ya bisa menang. Kalau mau advokatnya Hotman Paris buka ya biasanya menang. Pengacaranya Ruhut Sitompul bisa menang. Ya karena yang di dunia yang pintar-pintar ngomong, tapi nanti dia bisa cicing mengadakan mulut semua digembok oleh Allah. Yang ngomong tangan, kaki, mata, kuping, badan, semua Allah bukan bersaksi tentang semua yang kita perbuat, diadili kita satu persatu. Masya Allah. Itu panggilannya seperti itu. Dan yang terakhir yang saya muliakan, yang keenam adalah ini mudah-mudahan jamaah al-muhajirin ini, ya. Nanti kita akan dipanggil kalau orang yang menerangkan surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa akan dipanggil Allah menuju surga. Hatta idza jaa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, hatta sehingga kemudian futihat abwabuha, pintu surga terbuka. Setelah dipanggil, pintunya dibuka. Lalu malaikat penjaga surganya mengucapkan, welcome to paradise. Salamun alaikum, salam sejahtera untuk kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha, masuklah kalian ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan ini. Ini mudah-mudahan jamaah hadirin ya, yang dipanggil menuju surga. Dan ini penting ya, sekali. Kan kita masuk surga itu karena 4 perkara. Satu karena rahmat Allah, yang kedua syafaatul uzma sabab Nabi, yang ketiga amal soleh kita, dan yang keempat syafaatul mukminin, karena pertolongan atau syafaat dari orang-orang beriman. Jadi gini Pak, ada orang nanti sudah di depan pintu surga tapi tidak mau masuk. Ditanya sama Allah, hambaku ya, kok tidak masuk, nggak masuk? Kata hamba tadi, Allah maaf, saya tidak mau masuk surga sendiri. Memangnya kenapa? Saya waktu di Pondok Jagung sering kuliah subuh bareng-bareng. Oh, iya. Sama siapa? Ini kan ceritanya lagi diajak ngomong ketua DKM. Siapa yang kuliah subuh rajin? Oh, ada Pak Yudi. Mana Pak Yudi? Kata Allah mereka ambil Pak Yudi, pakai cari duit. Mohon maaf Pak Yudi masih nyaksa di pojokan neraka. Kata Allah, angkat, celupin ke telaganya, dicelupin. Ini Pak Yudi. Kata Pak Yudi, iya Allah itu Pak Yudi. Dia kalau kuliah subuh dia yang sibuk, itu yang ingin gitu ya. Kira-kira begitu. Terus maunya kamu apa? Ya saya sih pengen masuk surga juga sama dia ya Allah. Kata Allah, boleh. Karena itu proyek akhirat. Jadi nanti ini semua akan terpanggil semua ini. Kalau ada satu yang masuk surga, itu bakal panggil yang lain semuanya. Dan itu boleh diizinkan sama Allah. Karena siapa pun asal waktu di dunia sering bareng-bareng ngerjain proyek akhirat. Proyek akhirat ini kuliah subuh. Nah terakhir kata Pak Ibnu, udah masuk semua nih bapak-bapak udah masuk semua kan? Pasukan udah masuk. Terakhir Pak Ibnu bilang, ya Allah, satu lagi ketinggalan siapa? Ustaz Gubron. Waduh, kata Ustaz Gubron yang mana itu? Filenya cari mereka. Dicari. Saya masih nyungsep di neraka juga. Dosanya saya banyak. Kata
Ini usaha kurang. Iya ya Allah. Mau nih kamu bagaimana? Langsung dia juga dah surga kesian ya. Ketemu sekian berapa surga. Akhirnya Allah saya dapat rekomendasi masuk surga juga. Itu begitu. Makanya kalau melakukan kebaikan istiqomah, sholat jamaah, istiqomah, ngaji, istiqomah, malam Jumat tahlilan, istiqomah. Proyek-proyek itu harus diistiqomahkan. Pak, ini kemarin orang SR untuk melatih Mas ada yang meninggal, mungkin ada yang kenal namanya Haji Arsyad. Betul, saya yang nyolatin, saya yang nganterin juga ke pemakaman. Begitu di pemakaman saya kaget. Ternyata banyak sekali teman-temannya, teman-teman komunitasnya. Jadi beliau itu punya komunitas mobil jeep, jeep yang apalah, gitu kan? Komunitas goes, macam-macam. Kalau itu kebaikan, itu bisa merekomendasikan. Karena di dunia saja kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Kualitas agama seseorang itu ditentukan oleh siapa temannya. Maka teman itu ada yang bisa membawa kita ke surga, ada yang dirubah ke surga. Dari mudah-mudahan jemaah nanti jika satu masuk surga, mereka juga minta ada dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Itulah 6 panggilan yang akan dipanggilkan oleh Allah buat kita semuanya, dan kita harus siap dengan 6 panggilan itu, insyaallah. Saya kira demikian materi pagi ini, semoga ada manfaatnya. Sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada yang menambahkan atau merespon silakan. Pak Haji Nur mau ngetes doang gitu, ngetes mic ya? Oh, ngetes. Bagaimana, Mas? Oh, ada Pak Haji, suaminya Bu Sofa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sedikit yang diberikan dengan saya. Tadi bicara tentang apakah orang leluhur kita dapat menyaksikan anak cucu di dunia, dan kalau dapat menyaksikan mereka, dasarnya apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mati sebetulnya tidak mati, cuma dipindahin doang sama Allah. Yang tadinya hidup di bumi dipindahin ke alam barzakh. Di alam barzakh ruh itu bisa berdialog, bahkan bisa melihat, bahkan bisa bertemu dengan ruh yang lain. Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Hatta sehingga jarak telah datang ahaduhumul maut, kematian menimpa mereka. Qala, satu dari mereka yang sudah dimatikan Allah berkata kepada Allah, Rabbi irji'un, Tuhan pulangkan saya ke dunia lagi. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, kalau aku dipulangkan aku akan jadi orang baik. Dijawab oleh Allah, qala kalla, tidak bisa begitu wahai hamba, innaha kalimatun huwa qailuha, itu ucapan-ucapan kalian saja. Wa bi waraihim barzakhun, barzakh dan barzakhun ila yaumil qiyamah. Bagaimana mungkin kalian sudah dalam barzakh lalu minta dipulangkan lagi ke dunia? Artinya ada dialog dengan Allah. Lalu ayat ini ditafsirkan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ya, ada ruh yang Allah izinkan orang beriman untuk menemui keluarganya di hari Kamis malam Jumat. Ketika mereka menemui keluarganya, anak-anaknya melakukan kebaikan dalam Jumat, baca Yasin, baca Al-Quran, akul satu dengan yang lainnya. Faraja ila arwah ini, ketika ini pulang ke
mengizinkan. Ruh itu melihat ahli atau keluarganya. Yang kedua, faktanya setiap kita masuk ke kuburan, Rasul mengatakan abdus salam, bersalamlah kepada yang ada di kuburan. Bahkan Rasul mengajarkan langsung salamnya, assalamualaikum ya ahli diyar wa antum muqaddimuna wa nahnu insyaallah lahiqun. Ya penduduk kubur ini, siapa penduduk kubur ini? Ya roh dan ini kan jasad makan cacing. Kalian semoga diberikan salam sejahtera, keselamatan dan kesejahteraan. Kalian telah mendahului kami pun bakal nyusul. Cuma Allah kagak mengizinkan ruhnya ngejawab. Ya kalau menjawab, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ini cerita. Tapi mereka mendengar. Allah yang izinin semua. Karena ketika orang sudah meninggalkan dunia, malik yaumiddin, semua kehidupannya dalam genggaman aturan Allah. Semua dalam genggaman aturan Allah. Jadi orang ruh itu bisa melihat. Jadi orang mati bukan mati, cuma pindah alam saja. Maka mereka yang dalam bahasa itu tiap hari menerima menunggu doa dari anaknya, sedekah dari anaknya yang dihadiahkan buat orang tua. Begitu kan? Cuma mereka tidak diizinkan untuk bicara, untuk menampakkan diri. Sekali lagi tidak ada ruh yang menampakkan diri. Tidak ada. Dalam Islam tidak. Itu tahayyul. Kalau yang suka menampakkan itu namanya genderuwo, temannya kuntilanak, ponakannya tuyul. Itu jin namanya. Ruh tidak ada yang ada. Itu berarti ya? Iya. Ada lagi? Cukup orang piring yang udah dianuin, kalau misalnya cukup aja dah. Baik, itu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbighfir lana ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami, ampuni dosa ibu kami ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, ampuni dosa kakak, adik, keluarga kami ya Allah. Warhamna, sayangi rahmati kami di dunia ini ya Allah, sayangi rahmati kami ketika kami nanti dicabut nyawanya ya Allah, sayangi rahmati kami ketika kami nanti di alam barzakh. Saya rahmati kami ketika kami nanti di padang mahsyar, di atas titian surga, di hari pengadilan yang bisa. Wajibna tutupi kelemahan kami, kekurangan kami, aib-aib kami ya Allah. Warfa'na angkat derajat kami ya Allah, muliakan kami, kekurangan kami di sisimu dan di sisi makhluk-makhlukmu. Warzuqna karuniakan kepada kami rezeki yang halal yang berkah, bisa berbagi untuk yang lain. Wahdina bimbing kami yang kami tidak salah jalan, beri kami petunjuk agar kami tidak tersesat. Wa'afina sehatkan jasmani kami ya Rabb, sehatkan rohani kami, sehatkan pikiran kami, sehatkan ya Allah perasaan kami. Wa'afu anna, maafkan kesilapan kami, baik yang sengaja atau tidak sengaja, terang-terang tersembunyi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.